Silakan boleh duduk. Shalom. Shalom. Ya. Hari ini kita tahu seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk juga kita saat ini Gereja Tuhan memperingati atau merayakan kemenangan. Amin. Amin. Pasca itu kemenangan, kebebasan dari segala belenggu-belenggu dosa. Bahkan juga adalah hari ini adalah hari kebangkitan. Ya, maut sudah dikalahkan. Amin. Amin. Maut sudah dikalahkan. Tidak boleh lagi kita jadi orang percaya. Hati-hati. Permainan iblis terus selalu mau coba ulang-ulang. Kalau orang berada bilang baku ulang. Ya. Tapi Yesus sudah selesai katakan di kayu salib. Amin, saudara. Amin. Sudah selesai. Jadi kita ke depan ini nanti kita berbicara apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Ya. Apa yang Tuhan mau. Mungkin sebelum kita mengalami kemenangan di dalam Yesus, selama ini apa yang aku mau. Ya, namanya manusia tentu saja punya kemauan, punya keinginan, itu manusiawi. Tapi sebentar ketika Yesus sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut, maka bagi setiap orang yang percaya, yang tadi pujian tadi mau mengiring Yesus, mau mengikuti Yesus, saudara harus mau mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau mengikuti Tuhan? Sini coba angkat tangan. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Ini penting saya sampaikan. Ya. Karena kalau kita mau mengikuti keinginan kita atau keinginan manusia, banyak macamnya, saudara. Puyeng saya. Ruwet. Ruwet. Bingung. Udah gitu berubah-ubah lagi gitu kan. Ini baru 1 menit kan. Enggak jadi gitu. Aduh. Boro-boro dijalanin. Ya kan? Boro-boro terlaksana. Baru mau diingat aja, mau didengar aja udah berubah lagi. Itulah manusia, saudara. Kalau Tuhan Yesus kuasanya, kasihnya tidak berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Amin. Kasihnya tidak berubah. Amin. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini, tadi sementara ada kesaksian di Bu Gembala, ngobrol-ngobrol di Pak Gembala, konfirmasi aja itu sih. Lalu sementara saat penyembahan, saya bertanya kepada Roh Kudus tentunya, ini Tuhan maksudnya saya ngapain di sini? Mesti begitu saudara, ya Tuhan. Sementara tadi worship leader, singers pada penyembahan, pujian, saya bilang, saya ingin gitu, maksudnya ngapain di saya gitu loh. Tapi mulai perlahan-lahan Tuhan singkat. Kalau Pak Gembala udah seminggu atau 2 minggu lalu sudah kasih tema khotbah saya. Terima kasih juga tadi kesaksian di Gembala saya merasa diberkati sudah. Terkadang di dalam hidup kita, biarpun hamba Tuhan, tapi kita sebagai orang tua pasti kita memikirkan anak-anak kita. Amin, saudara. Amin. Sama juga Tuhan Yesus begitu. Bapa di situ juga memikirkan anak-anaknya. Amin. Amin. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang mahal dan segalanya, saudara. Ini penting dulu, pegang dulu. Jangan mau ditukar. Ini harus kita pahami ya, saudara. Jadi kalau kita ini, Bapak kita itu adalah, ya memang begitulah ya orang Kristen ya. Kita sudah tahu Bapak kita itu yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan dikatakan segala kuasa di bumi di surga sudah diserahkan sama Tuhan Yesus. Amin.
Jadi mau ngapain aja bisa. Tadi Bu Gembala menyaksikan dengan iman sebesar biji sesawi, maka kita akan bisa memindahkan gunung persoalan kita. Amin. Pagi hari ini, siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Ini nanti one by one. Lihat ya, Yesus ketika ketemu dengan orang yang 38 tahun dan sembuh. Yang pendarahan sudah berpuluh-puluh tahun, berhenti kan? Berhenti. Coba saudara, siapa itu? Hana. Bagaimana kira-kira? Yang menjerit, berdoa kepada Tuhan sampai dibilangin, wah ini orang yang kesurupan, ngapain ini ngomong? Karena dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia. Amin. Dapat gak saudara? Ini sebentar ini tolong ya. Begitu nanti kita bersama-sama, kita percaya hadirat Tuhan hadir, jangan pakai pikiran ya. Tadi dunia ketinggalkan ya. Amin. Tolong ya. Nanti kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita penyembahan, baru kita di situ baru pertarungan saudara. Nggak bisa memindahkan gunung persoalan itu pertarungan iman. Jadi bukan masalah hamba Tuhan ya. Saudara tahu nggak ketika Yesus menyembuhkan orang sakit apa dikatakan Yesus? Apa Yesus mengatakan karena aku? Bukan imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Kalau Yesus kok nggak usah diomong, udah pasti bisa dibuka lah. Orang mati dibangkitkan kok. Amin. Itu nggak usah dibahas, saudara. Itu sumber. Dan jadi persoalan sekarang berhadapan dengan Yesus saja. Yesus butuh. Adakah iman di tengah-tengah dunia ini? Adakah iman di tengah jemaat saat ini? Amin. Ini penting. Kalau kita sudah meninggalkan dunia, udah saudara. Cara-cara kita bukan cara-cara dunia lagi. Cara-cara kerajaan Allah. Amin. Amin. Aturan lainnya ada di Alkitab. Dipimpin oleh Roh. Bukan keinginan daging lagi, tapi keinginan Roh yang kita lakukan setiap saat. Amin, saudara. Amin. Itu yang penting. Amin. Ya. Sebelum kita masuk nanti dalam apa yang tadi Tuhan sudah nyatakan, sebetulnya tadi Pak Gembala saya bertanya, Tuhan saya mau ngapain? Kok tiba-tiba nyelonong Pak Gembala? Oh. Berarti saya mau melakukan begini. Enaknya dalam Tuhan ya. Dan bertanya aja, Tuhan sudah tahu isi hati saya gitu loh. Langsung hambanya suruh ngomong tuh sama hamba saya gitu. Ya kan saya manusia tetap minta konfirmasi Tuhan. Paham gak saudara? Jadi kalau jadi hamba Tuhan itu harus belajar memahami pikiran Roh Kudus. Amin. Jangan merasa musuh. Jangan langsung pakai pikirannya, jangan saudara. Biarin tenang aja. Terus sampai Tuhan benar-benar Roh Kudus bicara. Perlu terus sampai nanti Tuhan nyatakan lakukan ini. Saudara, kita pun juga dalam hidup kita saudara, sekalipun kita tidak terlepas, tadi Bu Gembala bilang tidak terlepas dari setiap pergumulan dalam hidup, setiap persoalan, karena banyak kali Tuhan izinkan saudara, itu untuk mendewasakan kita. Amin. Amin. Jadi jangan cengeng. Ya, nggak boleh. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya ada keiman dalam hidupmu. Itu buktikan. Sebetulnya kan begini dalam firman Tuhan itu. Di surga itu tidak ada kawin mengawin. 72. Bonus aja lah mau kawin. Tapi kan sengsara juga. Tadi udah cerita bukan? Kawin sebelum aja punya anak. Gue dengerin tadi ya ini jodoh. Bikin takut aja orang. Jangan takut juga. Amin. Ya, Esra jangan takut juga lu. Trauma lagi tuh dibilangin. Saya puji Tuhan udah selesai dokter saya konseling terobati. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh konselor terbaik sudah. Amin. Ya. Tadi ketika saya berdoa,
Rahel, ya, tadi kasih tahu Bapak saya doa sama Tuhan apa gini. Ya Bapak, pesan Tuhan sudah sampaikan ke saya, tapi nanti tunggu tanggal lain. Berapa jam lagi? Jalan atau paling lagi. Tuhan pasti jawab. Amin. 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 Tuhan pasti jawab. Amin. Tuhan buka. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia. Galatia 6 ayat 14. Saudara, ini jemaat Galatia adalah jemaat yang dirintis dibangun oleh Rasul Paulus. Makanya ini surat penggembalaan kepada jemaat Galatia ini. Jemaat Galatia ini hampir mirip-mirip lah dalam kehidupan jemaat sekarang ini. Kadang mereka masih hidup dalam kebanggaan diri. Kadang mereka masih hidup dalam aturan-aturan manusia, sekalipun mungkin judulnya adalah buat beribadah katanya beragama, tapi itu aturan manusia. Termasuk sunat tidak disunat. Padahal Tuhan mengatakan sunat yang sesungguhnya bukan lahiriah tapi orang Yahudi. Jadi di Galatia itu masih ada pengaruh. Rasul Paulus pernah bertentangan keras-kerasan sudah. Seorang itu diselamatkan, kata dia harus disunat dulu. Orang Yahudi karena orang Yahudi itu ciri khasnya saudara, dia itu letterlock, harga mati peraturan ketentuan. Taurat itu habis saja. Tapi firman Tuhan berkata, Rasul Paulus itu adalah sunat itu sunat hati, saudara. Amin. Amin. Hati yang harus disunat. Hati yang penuh dengan, makanya kenapa Tuhan apa namanya itu binasakan orang pada zaman Nabi siapa? Yang itu loh. Karena apa saudara? Karena kecenderungan hati manusia jahat. Ya. Ulangan 28 ayat 15 sampai seterusnya. Tuhan mengatakan kenapa Tuhan akan mengatakan bukan saja kutuk, bukan saja terkutuk, tapi Tuhan mengatakan aku binasakan kamu karena jahat perbuatanmu. Saudara hati-hati. Makanya Yeremia 17 ayat 9 mengatakan hati-hati betapa liciknya hati itu. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapa yang tahu. Saudara jangan pikir kita diam-diam begini misalnya kan. Ini kita sebagai orang tua, sebagai anak, suami, istri, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kakak, adik, teman. Kalau hati kita belum disunat, diberikan hati yang baru oleh Tuhan Yesus, repot. Kita lihat Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 14. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan dahulu dan aku bagi dunia. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita akan pelan-pelan dan saya minta Roh Kudus tetap terangi saya. Ini tidak mudah. Saya mau coba sederhana bahasa. Waduh, semalam saya sampai jam 1 jam 2 pagi. Tuhan ini bagaimana di Tuhan? Karena kadang buat Tuhan banyak juga pengen menyampaikan, tapi kan bahasanya tidak kita apa. Nah, saudara lihat Rasul Paulus, dia mengatakan dia hanya berpegang di dalam salib Kristus. Nah, saudara di dalam Galatia 1, Galatia 2 kita lihat Rasul Paulus mengakui siapa dirinya saudara sebelumnya.
Dia bukan saja orang berdosa, bahkan dia membinasakan anak-anak Tuhan, saudara. Jadi kalau dibilang ini masuk neraka, neraka jahanam nih jatahnya Rasul Paulus. Tapi nggak tahu saya neraka pada ada kelas-kelasnya, itu orang dunia aja mengatakan neraka jahanam. Saking jahatnya. Jadi ketika Rasul Paulus menyadari betapa kuasa salib itu merupakan sesuatu yang amat sangat berharga, amat sangat dibanggakan, tiada lain dalam hidupnya, sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku hanya bermegah di dalam salib Kristus. Amin. Amin. Saudara dapat dibayangkan, saudara, Jumat Agung kemarin kita peringati bagaimana Yesus di kayu salib mengatakan, saudara apa? Sudah jelas. Dia terkutuk ganti kita. Dia dihukum ganti kita, saudara. Bayangkan kalau nggak ada salib, saudara. Dia salib. Salib yang salib. Tapi kita lihat, ya, kemanusiaan kita lihat Yeremia 3. Yeremia 3. Ya, Perjanjian Lama. Ya, saudara, sebentar ya. Di dalam Yeremia 3, di jam 2 pagi tadi, saya dapat ya. Bentar ya, ayat saya malah lupa. Dikatakan demikian, saudara. Manusia itu janganlah bermegah. Ya. Janganlah bermegah di dalam kekuatannya. Manusia itu jangan bermegah di dalam kekayaannya. Nah, ya. Maaf sebentar ya, saya karena memang sampai saya tertidur. Saya bilang Tuhan harus segera istirahat. Sebentar ya saudara ya, ini enaknya kalau pakai gadget nggak akan hilang.
Ya, sorry maaf, Yeremia 9, mohon maaf. Yeremia 9. Ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, ayat 23 Yeremia ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 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 Jadi memang manusia tidak bisa terlepas, ataupun ya tentu kalau sudah lahir baru, tadi sudah meninggalkan dunia, tentu tidak terikat lagi tadi. Ya tadi jangan tadi Pak. Bermegah karena kebijaksanaannya, bermegah karena kekuatannya, bermegah karena kekayaannya. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya, hati-hati. Hati-hati saudara. Makanya dibilang ada hati-hati dengan tipu muslihat dengan harta kekayaan. Jadi harta kekayaan dikatakan juga apa? Akar dari segala kejahatan juga cinta akan uang. Tipu muslihat kekayaan itu kenapa saudara? Orang imannya bisa terganggu karena harta kekayaan. Hati-hati. Dia punya kuasa. Ya. Makanya dikatakan jangan bermegah karena kekayaan. Ada orang juga merasa wah di dunia ini kan wah kemarin ada penyiksaan, ada penganiayaan, pengeroyokan, merasa kuat. Walaupun ditangkap polisi, orang bilang kan nangis deh kan. Kita juga dalam hidup kita hati-hati saudara. Jangan pernah bermegah dengan kekuatan kita, kekayaan kita, atau kebijaksanaan kita. Saudara. Jangan, bahaya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku hanya berpegang terhadap salib Kristus. Bangsa Israel itu begitu sebenarnya. Dan minta maaf kalau saya mau jujur ya, hamba Tuhan sekalipun bisa banyak terpeleset bermegah karena merasa kekuatan. Kita akan jemaat banyak gitu, uangnya banyak gitu kan, gerejanya besar gitu kan, mobilnya banyak gitu jemaat gitu kan. Saya udah ketemu itu, bahaya loh. Jangan. Ada yang merasa lagi karena saya metode strategi Bogono begini, karena hebat itu seolah kebijaksanaan dia itu hebat, dia bermegah. Jangan. Makanya kenapa orang bodoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang pintar? Kenapa saudara? Karena kelihatannya mungkin orang bodoh kan sederhana kan? Dia rendah hati. Makanya Tuhan pakai. Jadi bukan berarti bodoh maksudnya bagaimana saudara, bukan menurut saya nanti ya. Tapi dia nggak mau lebih pintar dari Tuhan lah. Nggak mau mintain Tuhan. Saudara banyak sekarang saudara. Ada lagi hamba Tuhan juga salah lagi saudara. Kalau menurut saya sih ini bego. Misalnya tadi pelayanan kesembuhan tadi Bubu mengatakan, termasuk saya. Bukan karena hebat saya, karena Tuhan saya itu biasa-biasa aja, tak ada. Amin saudara. Saya kan hanya menyampaikan doang. Ya memang ada orang mengatakan karunia kesembuhan, ya saya punya karunia kesembuhan. Tapi kan juga tergantung iman. Amin. Jangan ada hamba Tuhan merasa, saya bisa lihatin tuh kalau hamba Tuhan tuh merasa kayak bangga gitu, mencuri kemuliaan Tuhan. Wah saya begini, mesti Bogono begini, wah seolah-olah pintar tuh bijak.
strategi, metode, bagaimana jemaat penggembaraan, bagaimana. Dia udah terjebak sudah dalam bangga akan kebijaksanaan. Ini berbahaya, jangan. Ini nih, yang ternyata saudara. Inilah kelakuan orang Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana berpegang karena kebijaksanaannya. Jangan, saudara. Suami, istri, orang tua, anak. Zaman sekarang katanya anak, wah lebih pinter dari orang tuanya. Saudara tetap aja yang punya otoritas orang tua, saudara, amin. Tunduklah, hormatlah kepada orang tuamu, amin. Supaya lanjut umurmu yang di tanah dijanjikan Tuhan yang penuh dengan malu dan susu. Jemaat juga, saudara boleh pintar, betul, memang betul, pintar saudara, bijak saudara. Tapi jangan saudara membanggakan itu terus kemudian saudara tidak taat kepada gembala sidang pemimpin. Itu baik. Karena pemimpin itu punya tugas, punya kewajiban berdoa untuk melindungi jiwa-jiwa kalian. Amin. Harus di-backup. Jangan sampai dia nggak pernah doain. Karena apa? Karena mungkin dia berat gitu loh, kayak sendiri aja gitu loh. Saudara tahu dan Musa ketika angkat tangan, kan harus ada Harun dan Hur. Itu menurut Anda mati, kalah. Gembala sidang juga harus ditopang. Puji Tuhan lah, kagak ada gugem yang walaupun mungkin gesit kuat. Kali juga gugem suka ngerecokin pagemnya. Kasihan udah bingung kan, merasa lebih pintar gitu kan. Tidak boleh. Tidak boleh saudara. Tunduklah istri sama suami, hormat, amin. Amin. Udahlah. Usah nggak mau, ya udah berubah jadi laki-laki aja kalau nggak mau. Frasi itu kayak si dulu, kayak siapa? Kayak siapa? Sinta lu ya, siapa? Cinta Luna. Ah, mau. Kamu tetap calon-calon istri. Mau tunduk nggak sama suami? Kalau nggak terbi pulang itu. Ya kan? Suami, mana suami? Amin. Angkat tangan. Suami mana? Oke. Suami mau mengasihi istri atau mengasihani? Ngasih gitu. Mepet amat sih. Ditangkap juga. Tentu derek gusti sahabat. Ora samet ngono ki. Detone di batang. Coba. Apa bedanya mengasihani dan mengasihi? Ngasihani ya kasihan. Ngasihani ya kasihan. Kasih melebihi kasih Ini saya seperti gampang gini. Kasihan deh dulu. Itu mengasihani. Kalau mengasihi, Lebih kasih sayang. saudara tahu Yesus mengasihi jemaat Amin. sampai bagaimana? Dua samudra, sedalam lautan, Terus? tidak terdeteksi. Jangan dong. Lu mau terlalu canggih. Bikin bingung jemaatnya. Gua ada bahasa sederhana lu bikin canggih. Itu jatah sekolah teologi ya. Ntar gua ngajar gua di S3. Ngomong amat. Sok gua. Sampai mengorbankan nyawa. Amin. Itu namanya mengasihi. Jadi seorang pemimpin yang dihormatin, ya kan, yang orang tunduk istrinya kepada dia, tapi dia harus mengasihi. Udah pernah nggak nangisin istrinya? Hah? Bagaimana? Coba. Nangis ada? Jangan marah lu. Bagaimana? Lagi dalam rangka apa ngasih?
Kita di satu tubuh, amin. Amin. Kalau kita sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, kita dibaptis dalam roh yang sama dan kita juga minum dari roh yang sama, amin. Sebetulnya kita satu tubuh, cuman berlain-lainan kayak anggota, amin kan? Ngerti ya? Tapi khotbah saya bukan itu. Ada saat apa? Sampai meneteskan darah, apa itu panas? Meneteskan air mata gitu. Saya pernah begini, kayak tadi cerita si Ibu Gembala gitu kan. Betul. Pak Gembala merasakan gak sih penderitaan? Gue gak tahu, dia merasakan gitu. Tanya gak Bu? Lu gak nanya sama gue, lu gimana gue menderitanya, gue gak punya duit, kadang terdorong. Itu urusan perempuan. Aku jadi dia gak tahu. Saya pernah ketika istri saya mau melahirkan. Waduh, saudara saya hampir melayang nyawa saya. Gak tega saya. Sampai satu ketika, jadi kalau istri saya itu kan 4 anak saya melahirkan, itu dia hukumnya wajib saya harus sebelahnya. Kalau nggak bisa, dia nggak bisa kooperatif. Mau pakai dokter secanggih apapun, rumah sakit sebagus apapun, nggak akan kooperatif. Bahkan berkali-kali dokter bilang, suster pergi. Dan saya juga pernah usir suster keluar. Biar dokter sama saya. Karena apa? Karena kadang-kala ada suster, mohon maaf ya kalau ada suster sini kita suster bukan itu. Kasar. Ayo cepet Bu, pembukaan 1, bukan 2. Males amat. Ini amat. Suster. Sekali lagi kau itu istri saya. Enggak apa gini, kamu keluar. Ini pertarungan nyawa, enak aja lu. Emang lu ngeden, emang lu mau mati. Keluar saja. Oh iya Pak. Dokternya bilang ini. Ya udah kamu keluar, biar aja Bapak ini. Waktu ngap-ngapan saudara saya, waduh, saya itu ngap-ngapan. Saya nangis. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kejadian oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan dia menderita ketika dia melahirkan. Tapi sebentar setelah melahirkan dia akan berbahagia. Itu Pak siapa namanya? Yohanes, anak kita. Marga lain. Siahaan. Oh, Siahaan. Gimana lagi saatnya? Gimana? Sakit. Tadi kau belum jawab. Kayak kata orang Batak aja. Orang Batak kan kalau nangis kan gawat kan. Pada saat apa? Ya aku kan nggak ngerti. Kalau tadi kan sebelah saat istri saya melahirkan, ya saat istri saya habis capek dia masak ngurusin anak saya lihat dia tertidur. Waduh, dia nggak sampai ngorok sih tapi tertidur gitu loh bugem. Saya nangis. Saya amat ya kasihan tuh. Buset dah kalau gue yang kerja. Aduh saya nangis gitu Pak Gembala tuh. Lalu suatu ketika saya jalan, sekarang anak saya udah besar, bahkan saya udah punya cucu. Saya ngeliatin anak-anak kecil masih seorang keluarga gitu kan. Kemarin saya bilang sama anak saya, ya berat nih perjuangan nih orang. Kenapa Pak? Masih cilik gitu. Kamu udah sudah begini, Bu ya. Itu saya bilang mamamu berat banget waktu ngurusin, saya bilang ini. Gua nggak mampu deh sih kalau nggak ada istri sedang gitu ngurusin. Wah, kadang-kala apalagi kalau lagi nyusuin, aduh. Hanya Tuhan yang tahu. Hah? Hanya Tuhan yang tahu. Atau motor berat? Nggak mungkin juga. Bersuka cita lah, berbahagia lah kalau saudara masing-masing ditentukan Tuhan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Amin. Tepuk tangan buat kaum ibu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kan nggak mungkin ya. Oh pendeta aja yang kata perlu diurapin karena dia kaya, dia megah banget, bermegah banget karena kekayaannya. Dari mana saudara lihat? Dia pakai kendaraannya.
pakai mobilnya, pakai rumahnya, pakai teman saya saudara bener deh. Kemarin kan nyanyi waktu wisuda, dia pakai berlian gitu. Ini hamba Allah nih. Ini makhluk panitia nih saya. Ini saya pakai diundang melulu di acara kopi doa sih, Pak. Tapi gratis ya Pak. Emang yang nyuruh lu bayar robot kan siapa? Gue nggak pernah mikirin begitu dah, ibu gembala sih. Ini gratis nih. Tapi begitu kemarin wisuda, wah dia penyembahan akan begini, berlian. Terus saya bilang gini, Bu, silo men. Ini juga berlian yang gede juga ya. Apa namanya kalau buat berpegang? Maaf, saya tidak menghakimi saudara. Oh, kamu tahu? Ya kan saya punya istri. Waktu mau beli berlian, sekarang mau udah enggak, Pak. Udah pakai imitasi juga sih, saya oke-oke aja dia. Karena pernah hilang juga berlian. Saya lihat tuh tangis kayak jatuh. Jangan nangis lu. Kalau yang ngasih tuh diambil jadi aja. Bermegah. Orang kaya pasti. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Siapa sudah pernah bekerja di sini? Angkat tangan. Siapa sudah bekerja? Yang udah bekerja. Ya, nanti yang belum bekerja saya doain. Oke, turun ke tangan. Saya mau tanya. Pernah nggak saudara berpegang karena gaji saudara? Enggak. Pernah. Dereng dulu Di Pak. bawah UMR. Di bawah UMR. Boleh kan? Di bawah. Banyak. Orang kecil, Apa Pak, ini? kecil. Sik. Wis di bawah UMR tapi kan harus mangan. Pola-pola kerja piye? Si Kusno sudah udah gawe tuh. Bermegah lagi. Udah di bawah UMR udah bermegah lagi ya. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kaya ya. Tapi walaupun di bawah UMR dia merasa itu sebuah kekayaan, sebuah kebanggaan buat dia. Karena dia merasa menghasilkan. Ya peduli. Jangan saudara. Apalagi dikatakan di sini? Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ini pengertiannya banyak ke orang kuat saudara ya. Saya temukan itu dalam kehidupan suami, istri, orang tua, anak, layanan gembala dengan jemaat, dengan pekerja. Ada yang merasa dia lebih kuat, sehingga dia bermegah. Kalau bukan karena saya, kalau bukan aku, arwah. Itu bahasa Batak sih. Kalau bukan karena aku, apa rupanya? Hijau di sana, lebih hijau di sini. Apa rupanya? Merasa kuat. Hati-hati. Sebetulnya kan kayaknya manusiawi ya. Manusiawi orang membanggakan apa yang lebih dari dirinya, betul nggak? Tapi Tuhan larang. Saya baca ini kebenaran saudara, ini saya pikir baca artikel atau apa saya lihat ini. Jadi waktu itu conference gitu, hamba-hamba Tuhan sedunia, wah yang hebat-hebat tuh kan hamba Tuhan terkenal mungkin kan, wah bangga dah kan. Apa ini, wah terkenal, ini apa, wah berapa jemaatnya? 5.000, 10.000, 50.000, wah tepuk tangan bangga. Datanglah seorang pendeta, saudara, ini dari Tiongkok. Oh udah ini. Kok naik dikit. Wah, naik kok biar liatin orang. Ini kalau bahasa Indonesia nya gitu kira-kira. Bos, tanya. Nama pastor. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Bukan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Ini dunia LRC, pendeta, bawa tangan.
Tolong dulu Pak Pendeta cerita dulu pengalaman di dalam Tuhan. Lu mau tanya apa? Bagaimana Pak Pendeta sudah mengalami penderitaan dalam Tuhan? Apa sih? Bungkuk-bungkuk. Oh, udah pernah ditahan 20 tahun. Hah? Coba ulangin. Udah pernah di penjara 20 tahun. Nah. Ini bongkok bukan apa-apa, digebukin karena Yesus. Saudara apa tahu? Itu yang tadi tepuk tangan. Sunyi senyap kayak tadi pujian. Sunyi senyap. Mau nanya tapi harus ditanya kan. Tadi kan apa saudara? Apa? Cuma Pak Pendeta, jemaatnya berapa Pak Pendeta? Jemaat 300.000. Apa? 300.000 jiwa. Orang nonton bukan lagi sunyi senyap saudara, nangis. Yang tadinya bangga melihat seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi karena harus jawab ditanya, tapi dia bilang, jangan tepuk tangan buat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau bukan salib Kristus, selesai. Gak ada gunanya. Kalau tanpa salib Kristus, gak ada gunanya hidup ini, saudara. Saudara boleh punya kekuatan, saudara boleh punya kepintaran, kebijaksanaan, saudara boleh punya kekayaan, tapi tanpa salib Kristus itu sia-sia. Amen. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku yang bermegah terhadap salib Kristus. Amin. Selain Rasul Paulus juga menyadari bahwa dirinya itu adalah orang, dikatakan akulah rasul yang paling hina di antara para rasul. Karena kenyataannya memang dia rasul yang paling gila, bunuh hamba Tuhan, membinasakan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita belum mengerti, belum memahami betapa berartinya salib Kristus itu dalam hidup kita, maka saudara tidak akan pernah bisa bertobat. Saudara boleh bernyanyi setiap tahun atau setiap saat ketika saudara mau teringat seakan-akan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak mungkin sampai saudara menangis. Tapi apakah betul saudara sudah bermegah dalam salib itu? Orang yang bermegah karena salib Kristus. Maka apa yang terjadi di salib itu, saudara? Dikatakan apa, saudara? Yesus terkutuk bagi kita. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemelaratan, kutuk kebodohan, kutuk kegagalan. Selesai. Amin. Kalau kamu bermegah karena salib, tidak boleh lagi kau hidup dalam kutuk. Tidak boleh. Makanya jangan bermegah karena kekuatan manusia. Jangan bermegah karena dunia ini, saudara. Kenapa dia bilang jangan, kata Tuhan? Kenapa? Karena kalau nggak tertutup. Jadi kontradiktif, saudara. Betul? Harusnya salib Kristus itu menghapus dalam kutuk. Tetapi ternyata manusia, karena dia bermegahnya salah, iya. Seakan salib Kristus itu tidak berkuasa, tidak berfaedah dalam hidupnya. Dan Tuhan tadi mengatakan sama saya, kita bertobat, saudara. Amin. Amin. Saya tadi terus dalam penyembahan, saya terus nanya sama Tuhan, ini apa maksud Tuhan? Tolong dari Roh Kudus sampai pada titik
dia meminta kepada kita, terserah saudara. Kalau saudara tidak bertobat hari ini, maka saudara tidak pernah mengalami kuasa salib. Maka saudara masih terikat oleh kutuk. Saudara masih terikat oleh dosa. Saudara begini ya. Begini. Kita itu jangan sekedar percaya dalam perkataan apa dikatakan Tuhan Yesus. Bangsa ini mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jangan lain di bibir, lain di hati. Ada lagu kan? Memang lidah tak tak terbatas kata-kata, 1000 bunuh, 1000 janji. Ini lagu Waktu itu poli. Zaman-zaman kalian belum lahir. Tapi kata-katanya ikutinnya saya. Lain di bibir, lain di hati. Terus aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. Jadi Yesus saudara nggak lama saudara pergi saudara. Dia akan datang lagi. Yesus is coming soon. Amin. Dia akan menjemput orang-orang yang telah memenuhi syarat, yaitu orang yang mau bermegah di dalam salib Kristus sampai seumur hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara saya mau tanya, Yesus kapan datang? Gak tahu. Bisa ntar sorenya? Bisa. Tadi ada tadi ujian. Jangan jadi wanita bodoh. Makanya, lu 5 wanita bodoh lu kalau mau hidup sama rentenir. Kalau udah mau menunggu mempelai anak domba, jangan berpikir begini kan begitu kan yang 5 bodoh tuh kan. Dia lihat begini dia, nah 5 wanita bijak, ya minyak tuh. Nah tenang aja, ntar gua bisa pinjem. Kan gitu kira-kira kan? Iya udah pastilah. Itulah dikatakan jangan engkau bermegah dalam kebijakanmu, terbatas. Datang mempelai, laki-laki siap sedia. Wah, wanita bijak siap. Wanita yang bodoh gimana? Kelabakan. Pinjam. Ngapain sih lu? Sebentar gua ganti. Ngapain itu udah mau tutup? Saudara saya kasih tahu. Tahu nggak bagaimana tuh yang perempuan itu kisahnya yang bodoh? Gimana? Saya minta satu orang praktekin. Siapa yang suka bersandiwara Pak? Nanti ada kan sandiwara ada ya? Ada drama ya? Dramanya nggak jadi. Oh jadi, siapa yang bisa pintar drama? Siapa? Ini deh. Ini memang oratornya. Oratornya sini. Orator atau provokator? Janganlah. Sekali ke sini deh. Siapa marganya? Ambaru. Hah? Ambaru dari mana? Dari NTT. Oh NTT. Ya. Kalau NTT dari mana NTT-nya? Oh Rote. Nggak mau ya? Rote, Manggarai, ya kan? Sekarang coba kamu gambarkan. Kamu tadi yang ngomong ke sini. Lihat ini. Ini kita mau lihat nih 5 gadis bodoh dikira-kira gimana nih. Maka datanglah. Oh, gadis. Mungkin pasti dibilangin gitu. Oh, malaikat. 5 gadis bodoh. 5 gadis pintar, mempelai laki-laki dan domba sudah datang. Siap-siap. Gimana? Mempelai datang, song-songlah dia. Terus gimana 5 gadis yang bodoh? Bingung ya? Itu Mereka. Coba. Sini satu lagi 5 gadis Oh, iya. yang pintar. Sini. Iya dong, harus ada hukumannya. Dia harus temannya. Sini. Ih, gila kau. Kamu jadi gadis yang paling aku. Ambil air minum 1 dia. Ini kita lihatin. Kita lihatin apa yang terjadi. Tapi nggak boleh mencium pulang. Ya kan? Datang nih. Ini minyaknya.
Berarti ini yang sana dong. Ini biasa kan? Mempelai pria datang. Hai kamu gadis bodoh. Biar terang ya, biar tegas dong, benar nggak? Biar jangan kabur-kabur. Hai gadis bodoh, 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar bijaksana. Sambutlah mempelai pria anak domba datang. Gimana? Datang dong, nyambut. Terus? Pinjam dong minyaknya. Pinjam dong minyaknya. Coba ayo dong, dia kasih. Ayo kasih dong. Oke, udah bilang tepuk tangan buat kamu. Nggak mau kasih dia. Udah saya bilang itu. Iya kan? Pinjam dong. Enak aja. Siapa suruh lu kasih minyak? Maka jangan jadi orang bodoh. Nanti saudara. Itu udah main sandiwara tadi. Oh sudah saudara. Iya. Perwakilan. Perwakilan. Makasih ya. Perwakilan, makasih ya. Bahkan begini saudara, di dalam firman Tuhan. Nanti ketika Yesus datang nih rapture kan. Kedatangan Yesus kedua kali ini kan terangkat. Tadi gembala bilang tadi, kita pasti terangkat. Itu gembala ya, pasti terangkat. Tapi begini persoalan saudara. Nanti yang tidak terangkat saudara itu menjerit saudara. Tuhan, saya tolong saya bagaimana? Jangan bilang saudara, oh Tuhan gak ada pengertian ya. Ngajarin Tuhan loh. Udah dikasih tahu berjaga-jaga kayak pencuri orang datang. Makanya jadi orang tuh jangan tolong, jangan bodoh, harus bijak, amin. Kalau dikatakan Tuhan datang seperti pencuri pada malam ini, berjaga-jaga dan bersiap-siap, waspadalah, amin. Jangan mau terikat oleh kedagingan, pesta pora, amin. Jangan tadi juga mengatakan bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan saudara, bermegahlah terhadap salib Kristus, amin. Saya dapat bayangin saudara pengerian terjadi ketika Yesus datang. Karena begini, ketika kedatangan Tuhan saudara, unsur-unsur bumi itu hancur saudara. Wah, beri. Saudara pernah nggak? Saya pernah kemarin ya waktu di musim hujan seminggu dan bulan lalu ya. Saya lagi mau beli es buah itu kan saya puasa. Kami di gereja puasa selama 1 bulan. Jadi lagi mau buka puasa beli buah es buah. Itu panggung bunyi petir. Wah, saya berteriak begini. Wah, saya juga begini. Terus kami ini terus begini bawahnya. Saya bayangin begini. Ya, baru dengar petir aja bisa saya ngejerit begitu, saudara. Kira-kira bagaimana kedatangan Tuhan, saudara? Lebih ngeri. Itu tangisan belakang haru-haru, saudara. Udah gak ada petunjuk, wah, udah menyesali. Aduh Tuhan, kenapa saya? Ngeri, saudara. Saudara udah pernah nggak ngeliatin orang, seorang anak hidup dengan ibu tiri lebih kejam dari ibu kota? Ibu tiri cinta kepada Bapak pun saja. Ngapain kamu? Ini Bu, ngapain? Lapar Bu, makan. Di situ dulu, diam. Ibu tiri benar lebih kejam daripada ibu kota. Itu lebih ngeri daripada itu nangis. Nah, saya mau ngasih tau begini saudara, ini bukan penakut, ini emang kenyataan. Kayak tadi diperbincangkan begitu. Ngeri nggak saudara? Ngeri nggak? Karena dia kalau nggak ada minyak nggak bisa masuk. Itu persoalan. Penyesalan selalu di mana? Pendaftaran? Di depan. Saudara harus daftar di depan di surga, namanya catat, amin. Supaya jangan menyesal nanti di belakang. Kalau mau pendaftaran, saudara harus memenuhi persyaratan. Salah satu syarat supaya terdaftar di surga, seperti tema pada pagi hari ini, saudara harus berpegang di dalam salib Kristus. Amin. Bermegah itu artinya bangga, artinya wah. Kalau megah itu kan sesuatu yang megah. Gimana itu rasanya? Jadi kalau kita merasakan begitu
bagaimana kuasa salib Kristus? Bagaimana di situ kasih Kristus di salib itu, saudara? Habis. Waduh, nggak ada kasih seperti kasih Kristus. Amin. Amin. Nggak ada. Coba kalian lihat anak muda, anak remaja ya, perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan, orang yang berpegang dalam salib Kristus, karena salib itu adalah sudah menghapus segala kutuk. Untuk apa, saudara? Itu dosa. Dosa. Apa itu misalnya? Sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, kegagalan, apa lagi? Kecewaan. Tapi Tuhan juga mau buka rahim hari ini. Amin. Beriman kau sama Tuhan Yesus. Amin. Cepat. Jadi suami. Yang lain dukung dalam doa. Ada yang mau main musik juga? Oh Jesus. Oh Yesus. Yesus. Kau berarti.
memberkati pernikahan. Ibu yang akan menerima pemberkatan nikah, saya mau berdoa. Silakan Bapak Ibu sini. Ini Pak, silakan Pak. Istri saya dulu kebetulan latar belakang Medan, dari Muslim, saya aja. Saya banyak melayani juga orang-orang yang dari latar belakang Tuhan Yesus. Ini perlu sekali saya sampaikan, sebetulnya bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen juga masih banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengenal aku, kata Yesus, engkau tidak akan pernah mengenal aku.